Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap Anda hari ini dalam kondisi yang sangat sehat walafiat. Nah, pemirsa, hari ini adalah hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025. Nah, kali ini kita membahas sebuah topik cara untung dengan memiliki mindset bahwa bandar selalu menang. Nah, tujuan kami membagikan pengetahuan agar pengetahuan kami itu bertambah. Dan jika kami tidak pernah membagikan pengetahuan itu, maka bisa jadi pengetahuan itu akan menghilang. Sekali lagi, pemirsa, saya ajak Anda untuk belajar, karena belajar adalah sumber pengetahuan. Belajar juga sumber kebijaksanaan, belajar juga sumber kesehatan, belajar sumber spiritual, dan belajar adalah sumber kesejahteraan dan sumber keajaiban Anda dimulai. Anda siap untuk belajar di hari ini? Oke. Sekali lagi saya minta peran serta daripada pemirsa untuk melakukan subscribe agar channel ini bisa bertumbuh dan agar kami menjadi lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video terbaik di mendatang hari. Tidak lupa juga untuk melakukan broadcast atau membagikan link YouTube ini mungkin kepada saudara-saudara Anda yang juga berprofesi sebagai pelaku di pasar modal untuk rekan-rekan yang lainnya. Nah, sekali lagi pemirsa bahwa nanti ada emiten yang kami tampilkan secara real ya. Kami berharap bahwa ini sekali lagi disclaimer on, kami tidak berusaha mengajak Anda untuk melakukan pembelian, juga tidak mengajak Anda untuk melakukan penjualan. Kami akan mengajak Anda untuk beredukasi tentang perilaku big money ataupun bandar. Sekali lagi ketika Anda mengambil sebuah keputusan itu tentu menjadi konsekuensi resiko trading daripada masing-masing pelaku di pasar modal. Nah, pemirsa, sekali lagi cara untung dengan mengetahui mindset pola pikir bandar. Sebetulnya bandar itu punya prinsip harus menang. Di video-video kami yang sangat terdahulu disebutkan alasannya satu, dua, tiga, empat. Nanti Anda bisa mereverse video-video kami sebelumnya. Nah, jangankan rugi, imbang saja yang bersangkutan tidak mau. Mereka harus untung. Nah, pola pikir inilah yang Anda harus miliki, yang Anda harus punya skill tajam, insting tajam, sehingga Anda bisa mengubah resiko kerugian menjadi profit. Baik, kita masuk kepada poin intinya. Jadi, ingat sekali lagi, belajar adalah sumber daripada keajaiban Anda dimulai. Nah, kita langsung masuk ke tape trading ya. Jadi, di video sebelumnya kami membahas tape trading. Jadi pola-pola trading dulu di awal-awal ketika era digitalisasi masih jauh belum tersentuh, maka ada semacam tape trading kertas putih panjang itu berroll ya tidak boleh putus, ada sekat-sekatnya dan itu ditulis. Misalkan Anda melakukan order jual berapa lot di harga berapa, yang ini order beli di harga berapa lot, nggak itu ditulis. Jadi ada istilah first in first out. Jadi yang pertama masuk atau priority time itu didulukan untuk terjadinya match, baik match jual ataupun match beli. Jadi kali ini kami akan menampilkan menu baru, tapi kami hanya menggiring bahwa sebetulnya pola daripada normalnya ketika demand besar, maka harga akan naik. Ketika supply besar, harga akan turun. Tetapi itu tidak bisa Anda artikan secara absolut. Ada mekanisme yang membuat demand besar harga naik ataupun over besar harga akan turun. Nanti kita melihat pembuktiannya. Jadi sekali lagi ketika Anda menjumpai atau pendengaran Anda menjumpai ada orang yang mengatakan mudah-mudahan saham akan naik. Sebetulnya mereka berdoa pun ya naik dan tidak naik itu kami lebih mengacu ke technical mekanisme, ada mekanismenya, dan inilah yang akan kita bongkar untuk Anda. Oke, kita masuk kembali ke sini. Kami akan melakukan penjelasan cara ringan ya. Nah, di sini ada tab trading report. Nah, ada pilihan order buy dan sebagainya, tapi saya lebih mengacu ke buy sell match. Nah, kami oke 10 Januari ya. Kalau 10 Januari itu hari hari Jumat ya. Oke, 10 Januari. Nah, pemirsa, Anda bisa melihat di sini tape trading I, ya metanya I bintang-bintang-bintang. Nah, ini saya aktifkan
spotlight dulu supaya Anda bisa melihat dengan jelas. Oke, nah pemirsa, Anda bisa melihat di sini bahwa open 61 ya, sempat menyentuh low 61, jadi open sama low ya. Lalu high-nya 64 dan close-nya 63. Valuasi terbentuk adalah 21 miliar dengan volume 352 juta lot. Jadi 21 miliar ini adalah gabungan daripada beli dan jual. Jadi ada satu kalimat yang dulu sempat saya ucapkan, lot yang Anda jual adalah lot-lot yang saya beli. Harga yang Anda beli adalah harga yang sama yang kami jual. Jadi itu selalu sama, hanya pindah kepemilikan. Nah, kita melihat di sini ya bahwa lapisan pertama di atas secara horizontal ini adalah lapisan bid. Jadi kita tahu kalau bit itu dihabisi, dikecilkan, ditipisi, bit lapis dengan lapis, lapis demi lapis, lapis demi lapis, maka harga pasti mekanismenya akan turun. Demikian juga di sisi kanan, sisi bawah. Ini memang vertikal atas bawah ya. Di sisi vertikal bawah, ini adalah lapisan over. Di mana ketika lapisan over ditipisi, lapis demi lapis, lot demi lot, dihabisi, dikurusi, disikat, atau dilenyapkan, harga itu pasti akan naik. Itu ideal normalnya. Tapi kondisi ini adalah kondisi yang tidak normal sebagai bagian strategi daripada big money ataupun bandar. Nah, di sini kita lihat ya, saya akan jelaskan kepada Anda bahwa total di jam 9 ya, ini adalah buy match. Jadi antrian beli lalu match ya. Lot yang terbentuk adalah 9.000 lot dengan total 57 juta rupiah. Nah, 9,1 lot dibagi ke dalam berapa frekuensi. Jadi ini adalah 4 sampai 0 lot adalah satu kali. Ini 10 sampai 24 lot ya, itu adalah dua frekuensi. Ini angka 25 sampai 49 tiga frekuensi. Kita langsung ke angka yang terbesar ya. Nah, seperti ini 28 ya. Anda melihat di ini ya, jam ini terbentuk 11,7 ribu lot dengan frekuensi terbesar ini adalah kolom 100, berarti ini range dari 199 lot hingga 100 lot sebanyak 28 kali. Nah, ini kelihatan jelas ya. Dan total yang terbentuk adalah 494 juta atau mungkin setengah miliar dengan total 79 match ribu lot. Nah, kita lihat yang baris berikutnya ya. Ini kami turunkan. Anda bisa melihat ini adalah lapisan over yang di HK, artinya dihabisi, 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 dihabisi papan demi papan. Tapi kenyataannya papan demi papannya selalu muncul fake over, fake over. Itu yang membuat ini menarik. Sebetulnya kalau kami menyimpulkan ini adalah ajang buyback, ajang akumulasi atau ajang pungut ulang. Setelah emiten ini sempat mengalami kenaikan, kalau tidak salah itu di angka 72 ya di beberapa waktu yang lalu, take profit parsial, small parsial atau sebagian kecil, lalu dipungut ulang dengan cara harganya dijatuhkan dulu. Nah, kita melihat ini ada halaman pertama ya, Anda bisa melihat ada 266 2000 di 1,6 miliar. 262 ribu lot yang mana terbagi dengan frekuensi ya. Dan ini Anda melihat kalau 7 kali ini ada 10.000 ke atas. Ini mau 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 lot. Ini ada 7 kali frekuensi. Nah, kita pindah di halaman berikutnya. Jadi ini menarik teman-teman tape trading ya. Nah, sayangnya di halaman 2 ini hanya 2 baris ya. Anda bisa melihat bahwa SM adalah sell match ya. Jadi totalnya adalah 16 miliar di harga ini, di jam ini, sebesar 2,5 juta lot. Nah, ini frekuensinya Anda bisa melihat. Nah, Anda melihat ada 53 kali pembelian 10.000 lot dan ke atas. Ini yang membuat emiten ini valuasinya secara HK atau sell match itu 21 miliar rupiah. Nah, pemirsa, ini kami minimize sekali lagi bahwa ketika lapisan over itu dihabisi, biasanya itu harga cenderung naik. Nah, kami pastikan bahwa ketika emiten ini adalah emiten blue chip, harga sudah pasti naik, harga sudah pasti terbang.
retail pasti akan mendapatkan istilahnya itu ya profit ya karena harga terbang. Tetapi yang kami bahas ini adalah bukan first liner, tapi adalah second liner bawah atau mungkin third liner. Jadi itu berlaku kebalikannya. Oke, Anda sudah paham? Sekarang kita masuk. Ini kita quit ya. Nah, kita masuk order book. Di order book ini akan lebih jelas terpampang. Nah, ini ya ada garis tengah yang membedakan lapisan sisi offer dan sisi bid. Anda bisa melihat ya. Ini price-nya dari tertinggi ke terendah. Ketika di lapisan offer 61 adalah best offer, ketika di bid 63 adalah best bid. Jadi Anda harus Google ya, apa itu best offer dan best bid. Apa itu harga pasar yang berada di posisi offer atau harga pasar berada di posisi bid. Bagaimana cara menghaka sebuah harga ketika harga pasarnya berada di bid. Bagaimana cara menghaka sebuah harga ketika harga pasarnya berada di offer. Anda harus tahu. Anda harus jeli, punya kemampuan belajar eh, yang baik. Seperti Anda pemain gitar, pemain piano, Anda tidak perlu melihat auto insting Anda sudah tahu hal ini karena ini penting bagi mereka yang suka trading ataupun scalper ya. Oke, kita masuk ke inti persoalan. Jadi di sini ini adalah lapisan over ya yang dimana dia adalah papan demi papan dan angka ini memang angka besar. Angka ini adalah angka akumulasi. Dia tidak melihat ketika Anda withdraw, ketika Anda amen. Dia hanya melihat ketika Anda masang berapapun itu akan terikot. Ketika Anda bandingkan emiten ini di order book sesungguhnya, order book itu tidak akan menjelaskan bahwa di harga 64 ini sebesar 800.000 lot. Nah, tetapi itu kami pindahkan ke kolom withdraw. Nah, ini Anda bisa melihat bahwa 1,42 juta lot di withdraw 228.000, ada yang sebagian di amends. Nah, value match di sini adalah value yang kami anggap terjadinya antrian jual dan antrian jual itu di-HK oleh kelompok investor yang punya uang. Nah, ini 179.000 lot, 420.000 lot. Totalnya adalah 1M, 2M, dan ini terakhir adalah 17,65 M. Jadi Anda bisa melihat kalau saya total ke atas 21 miliar transaksi HK. Kita lihat posisi yang sebelah kiri, bid. Kita ulas dulu di sini ya, kita turunkan. Nah, Anda melihat ketika Anda masang di 50 jelas tidak akan match, tidak akan match. Anda 5160 pun Anda tidak akan match. Nah, match-nya di sini adalah 61. Maksud saya, ketika orang punya kebutuhan, sedangkan lot mereka pegang kebutuhan mendesak, maka mereka mau nggak mau menjual lotnya itu hanya untuk kebutuhan kepentingan keluarga di harga bid. Ini bisa disebut mereka melakukan haki. Anda melihat di Rp61 terkumpul sebesar 293.000 antrian yang match hanya 23.000 kilo. Sehingga terbentuk valuasi bid hakinya adalah ini. Totalnya adalah 482 juta. Nah, ketika Anda membandingkan 482 juta dibagi dengan 21 miliar dikali 100 untuk menemukan persentase, ternyata ini nggak sampai 2%. Bagaimana mungkin 98%-nya adalah HK, antrian overnya dihabisi, sedangkan 2%-nya adalah haki, antrian bidnya dihabisi, tapi harga tidak naik. Nah, inilah yang Anda harus pelajari. Kenapa? Jadi ketika ajang pemungutan, Anda perhatikan, ketika ajang take profit sebagian kecil sudah dilakukan, harga itu pasti turun. Nah, ketika turun itu memang diinginkan oleh bandar. Jadi bandar melakukan buyback secara silent. Nah, ketika di buyback, jadi sebelum buyback pun bandar itu memiliki saham yang sangat banyak. Nah, dia melakukan buyback kembali, pungut ulang yang sudah di take profit, yang sudah didistribusikan di pasar, dipungut ulang. Lalu sebetulnya hasil match-nya dari lot induk yang dimiliki sebelumnya itu sebetulnya dipasang di fake over. Tujuannya apa? Yaitu tadi, supaya harga tidak naik. Karena ketika tidak dipasang fake over, harga akan menuju ke langit teratas. Ya, Anda punya gambaran di sini ya. Edukasi kami mudah-mudahan bisa masuk bagi Anda. Sekali lagi, disclaimer on, kami tidak mengajak Anda untuk membeli atau menjual. Tapi kami bahas sebentar ini ada foreign buy ya, 400 juta.
Lalu foreign sales 137 juta. Jadi sebetulnya emiten ini transaksi di sesi ini lebih banyak dikuasai pasar domestik atau dominannya domestik ya. Nah, kita kembali ke Brookside Life. Jadi artinya kami kembali ke sini sekali lagi sudah nggak mungkin kita berdoa mudah-mudahan harga saham naik. Yang paling baik adalah Anda mempelajari mekanisme apa yang menyebabkan saham naik. Demand besar seperti apa yang membuat harga saham naik atau offer besar seperti apa yang membuat saham turun. Itu Anda harus kuasai ya. Jadi nggak boleh lagi berdoa mudah-mudahan harga saham naik. Lebih baik Anda investasikan waktu, Anda berinteraksi dengan kami dan selalu setia untuk menonton YouTube ini. Ya, setuju ya, sepakat. Oke, kita sekarang melihat visualisasi dalam bentuk grafik. Karena ini yang bagian sangat penting. Tadi adalah angka, sekarang adalah gambar. Nah, Anda melihat emiten ini di dalam 1 bulan atau 22 hari kerja ini terjadi HK secara besar-besaran. Nah, kita melihat tadi saya katakan bahwa ini sempat menyentuh 72. Saya open kepada Anda, saya profit di emiten ini. Jadi, profit kami enggak di angka 72, tetapi di angka 75 ya. Profit kami tidak di angka 75, tapi profit kami di angka 72. Kami tidak punya pikiran bahwa emiten ini bisa multi bagger karena ini adalah lapis ketiga, bukan seperti lapis pertama yang bisa multi bagger ya. Jadi catatan bagi Anda, Anda jangan greedy ketika Anda sudah melampaui dari suku bunga deposito, suku bunga obligasi, Anda jual. Anda bisa memasuk lagi ketika ini berada di harga bawah atau memilih emiten-emiten berikutnya dari sajian video-video kami di YouTube channel Saham Profitku. Jadi Anda melihat ya, nah terjadi kenaikan, ya ini open high low close, Anda pelajari sendiri, Anda bisa pause, dan ini adalah grafiknya. Kita mundur 1 bulan yang sebelumnya, tetap terjadi sebuah HK. Sesuai dengan metodologi, kami memiliki data series, di mana bisa menggambarkan bahwa sebetulnya ketika Anda membeli ini, ketika Anda sudah menentukan titik, ketika data ini sudah memberikan titik akumulasi average-nya ini sebetulnya dia berada di 5, di sekitar 57 ya. Ini memang sudah sempat naik ya. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Kita maju ya di sini ya. Jadi average-nya itu adalah 57. Ketika Anda bisa masuk di angka 57 itu sangat bagus. Nah, ini sempat 55 ya. Ketika saya bilang 55, Anda sudah harus melihat low-nya. Kemungkinan Anda bisa dapat di 54 ya tetap ada. Ini yang kami tuju adalah harga close ya. Anda bisa melihat kan? Oke. Demikian juga untuk graf 3, ini frekuensi ya, ada volume ya. Nah, sekarang hit to hit HK versus HQ. Di sini kami akan mendisplaykan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, Anda pelajari supaya Anda punya insting yang tajam dan terbentuk adalah 21 miliar versus 480 juta. Jadi adalah 2% berbanding 98%. Kita naikkan coba. Oke, rank kisaran hanya 64 sampai 61. Jadi Anda melihat bahwa 82%. Oke, di sini Anda bisa melihat 82% adalah 2,8 juta lot dan kontribusinya adalah 17 miliar ya. Ini yang membentuk dari 21 miliar. Sebagian besar di angka 62. Nah, demikian juga ini. Nah, ini hanya ratusan juta. Ya, jadi Anda punya gambaran jelas. Coba kita mundur ke 1 hari sebelumnya. Di sini juga terjadi suatu ajang buyback juga. Anda melihat 822 juta versus 17 miliar. Kita back lagi. Ini ya dua harga lagi, 61 dan 62 ya. Di antrian jual yang di HK. Ingat, HK adalah membeli saham di atas harga pasar. Kita melihat tanggal sebelumnya. Ya, selalu leading. Tapi yang memang terbrutal itu adalah di tanggal 10 ya. Nah, kita maju ya. Nah, pemirsa, ada gambaran jelas tentang pengetahuan di video kali ini. Saya yakin Anda punya pola pikir baru. Sekali lagi, saya minta Anda untuk melakukan satu broadcast, mengisi komentar sesuai dengan topik.
Nanti kami pasti akan merespon sesuai dengan topik emiten. Dan sekali lagi disclaimer on, kami tidak mengajak Anda untuk melakukan pembelian dan penjualan. Dan segala aktivitas beli dan jual Anda setelah Anda mempelajari video ini, itu adalah konsekuensi dari resiko masing-masing. Sekali lagi, kami berharap Anda bisa cuan dan salam dari channel Saham Profitku. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.